Dua anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang menyamar sebagai wartawan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh polisi Pringsewu Kamis siang. Keduanya ditangkap saat menerima uang sebanyak 16 juta rupiah hasil memeras seorang kepala sekolah yang jadi korban. Daripada lurah ya? Iya. Kedua tersangka bernama Abidin dan Doni, warga Pringsewu. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap korban pemerasan oleh kedua tersangka lebih dari 6 orang yang merupakan kepala sekolah, kepala desa hingga kepala puskesmas. Modus tersangka memaksa meminta sejumlah uang sebagai imbalan untuk tidak memberitakan kasus dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran di instansi yang dipimpin korban. Terkait penangkapan kedua orang ini sebenarnya perkara apa sih? Jadi mereka mengatasnamakan wartawan ya, jadi bukan oknum wartawan, beda. Jadi mereka membuat situs yang seolah-olah itu seperti media, kemudian memuat berita yang mendiskreditkan kepala sekolah, kepala pekon atau lurah, dan juga kepala puskesmas, karena anggaran dari pusat kan banyak yang tersalurkan di situ. Kemudian digunakan untuk intimidasi. Link berita dikirimkan ke sanak keluarganya, ke kolega-koleganya, sehingga nama si lurah atau kepala pekon atau kepala sekolah atau kepala puskesmas ini jadi rusak reputasinya. Akhirnya mereka minta uang sebagai penggantinya agar beritanya tidak kemana-mana. Nah, ini praktek ini sudah banyak terjadi di Pringsewu, yang jumlah medianya yang tadinya 16 tahun 2020, tahun berikutnya naik jadi 45, tahun berikutnya naik jadi 200 lebih, dan hari ini sudah 450 lebih yang mengatasnamakan media, padahal yang terverifikasi kami cek medianya hanya 30-an lebih. Jadi yang 400 lebih ini memang sengaja bikin media, seolah-olah media dengan hosting murah dan bahkan yang menggunakan domain gratis. Itu barang bukti apa aja yang berhasil diamankan dari kedua pelaku? Yang jelas ada 16 juta rupiah yang kami lakukan penyitaan, itu didapatkan dari 8 kepala pekon yang dimintai uang sebesar 2 juta rupiah per orang. Terus pasal yang akan dijerat, Pak? Pasal 369 junto 368 KUHP dan juga pasal 27B Undang-Undang ITE. Ancamannya? 6 tahun. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu adanya kemungkinan korban lain. Pada kasus ini, polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 369 KUHP tentang pemerasan, ancaman hukumannya 4 tahun penjara.